Salah satu kawasan pembuatan perahu tradisional yang familiar di Kalimantan Selatan, Kalsel, ada di Desa Pulau Sewangi, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Keberadaan pengrajin perahu di kawasan pulau kecil ini telah berlangsung puluhan tahun silam. Hingga saat ini keberadaannya masih eksis di tangan generasi penerusnya. Pengrajin perahu di Pulau Sewangi rata-rata masyarakat setempat. Mereka belajar cara membuat perahu dari para tetua kampung yang dulunya memang berprofesi sebagai pembuat perahu. Ketika berkunjung ke kawasan Pulau Sewangi maka dengan mudah ditemukan galangan-galangan kapal para pengrajin. Biasanya terletak di tepian Sungai Alalak hingga halaman rumah warga yang dijadikan lokasi pembuatan perahu. Mengenai jenis dan ukuran perahu yang diproduksi secara manual di Pulau Sewangi ini beragam. Begitu pula bahan kayu yang digunakan. Adapun proses pembuatan biasanya tergantung besar ukuran perahu yang dibuat. Rata-rata untuk ukuran kecil memakan waktu 10 hari hingga 2 minggu, sedangkan ukuran besar 8 dapa atau 12 meter bisa memakan waktu hingga sebulan penuh dengan mempekerjakan 2 orang pengrajin. Ngomong soal jukung nih, ada satu souvenir khas Pulau Sewangi ini. Ada jukung hias, dan tak sekadar jukung, namun juga dilengkapi patung manusia mini, miniatur makanan khas Banjar dan atap jukungnya. Bahannya dari kayu untuk jukung dan manusianya. Sedangkan untuk miniatur makanannya dibuatnya dari rempah-rempah dapur yang sudah dikeringkan, kemudian dibentuknya dan dicatnya menjadi kue-kue khas Banjar. Wadah makanannya dari tutup botol bekas. Untuk atap jukungnya, dibuatnya dari kertas karton dilapisi helaian tipis daun nipah. Jika sudah jadi, bentuknya persis seperti miniatur penjual makanan khas Banjar yang biasa ada di pasar terapung Kuin di Banjarmasin. Kalau bahan kayunya, memakai kayu lanan. Proses pembuatan jukung hias ini sangat rumit, jauh lebih susah dari membuat jukung sungguhan karena bentuknya mini dan detil manusianya serta makanannya itu harus dikerjakan ekstra hati-hati agar hasilnya bagus. Harga jualnya Rp50.000 untuk jukung berisi 2 patung manusia saja tanpa ada makanannya, Rp75.000 jika dilengkapi makanan dan Rp100.000 untuk jukung hias yang berukuran lebih besar dari yang berharga Rp75.000. Jika miniatur jukungnya saja dijualnya Rp25.000. Tiap hari selalu ada saja yang laku. Beberapa hari yang lalu ada yang memborong hingga puluhan buah. Baik besar maupun kecil. Mereka tiap hari bekerja membuat jukung pesanan. Tak hanya jukung atau kelotok untuk dipakai warga yang biasa mencari nafkah dari mengoperasikan perahu, tak jarang para wisatawan berminat membeli. Pernah ada wisatawan dari Nusa Tenggara Barat yang memesan perahu di Sewangi ini.
Kalau turis dari Eropa dan Korea banyak ke sini. Mereka kebanyakan bertanya-tanya apa itu jukung dan kelotok dan apa itu apak, yaitu peralatan pembuatan jukung dan kelotok untuk mengukur diameter perahu. Mereka merasa aneh melihat perahu khas Banjar, soalnya di tempat mereka tidak ada. Perahu-perahu khas Banjar dulu kebanyakan berbahan kayu ulin atau kayu besi dan kayu cangal. Sekarang, karena bahan itu sudah langka, sehingga sudah sangat jarang ditemui. Padahal, kualitasnya jauh lebih hebat dibandingkan perahu-perahu sekarang yang hanya tahan 5 tahun hingga puluhan tahun. Perahu-perahu buatan mereka ini sekarang kebanyakan berbahan kayu kelepek, madi hirang, lanan dan kasap. Proses pembuatan perahu ini sangat sulit. Kayunya, ketika masih berupa gelondongan dibakar selama sekitar 2 jam agar memuai kemudian terbuka sehingga tak lagi keras. Jika sudah tak terlalu keras, akan mudah membentuknya menjadi badan perahu. Nah, proses pembakarannya ini dilakukan di daerah Manusuk, Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Para perajinnya di sana kemudian menjual kerangka perahu yang sudah jadi itu ke para perajinnya di Pulau Sewangi ini. Satu kerangka dibelinya jutaan rupiah, harganya berbeda-beda tergantung jenis kayunya. Ukuran kelotok yang dibuatnya berbeda-beda. Ada yang sepanjang 4 dapa, sekitar 8 meter, dan ada juga yang sepanjang 5,5 dapa. Dapa adalah satuan ukur orang Banjar zaman dulu. Satu dapa itu sepanjang bentangan kedua tangan orang dewasa, diperkirakan sekitar 100 cm. Para perajinnya ini menjalani pekerjaan tersebut sejak masih muda. Pekerjaan ini adalah warisan nenek moyang penduduk Pulau Sewangi. Tak heran jika mereka ini sangat piawai membuat perahu. Harga perahu ini berbeda-beda. Kalau yang ukuran 4 dapa dijual 3,5 juta rupiah. Kalau yang 5,5 dapat 8 juta rupiah. Harganya memang mahal karena sepenuhnya dikerjakan memakai tenaga manusia dan waktunya lama, antara seminggu hingga 2 pekan untuk satu perahu. Saat ditanya tentang sejarah pembuatan perahu tradisional Banjar di pulau ini, masyarakat Pulau Sewangi mengaku tak tahu, dan juga tidak tahu saat ditanya tentang asal-usul nama Pulau Sewangi. Mereka hanya melakukan pekerjaannya sekadar meneruskan amanat para leluhur di keluarganya agar tetap terus melestarikan pembuatan jukung dan kelotok ini. Nah, kalau kalian ingin ke sini, tak susah menuju pulau ini karena perairannya hanya terpisah jarak sungai kecil dari Banjarmasin. Lebih tepatnya, daerah ini berada di seberang Jalan Alalak Tengah, Banjarmasin. Nanti menyeberang menggunakan kapal feri kecil, tarifnya hanya Rp2.000 sekali jalan. Di sini ada beberapa dermaga penyeberangannya, di antaranya ada di dekat Masjid Kanas atau Masjid Jamitu Fatur Rokhibin. Waktu tempuhnya hanya 2 menit. Kendaraan pribadi seperti sepeda motor bisa dimasukkan ke kapal feri ini, kecuali mobil karena ferinya kecil. Jika menggunakan mobil, bisa diparkir di halaman rumah warga sebelum bertolak dengan kapal feri. Jika ingin melalui jalur darat juga bisa, namun konsekuensinya waktu dan jarak tempuhnya lebih jauh, sekitar 1 jam. Lewat darat, bisa melalui Jalan Brigjen Haji Hasan Basri terus saja hingga bertemu Jembatan Kayu Tangi Ujung, melewati Rumah Sakit Dr. Mo Ansari Saleh. Turun dari jembatan itu, belok kiri masuk ke daerah Berangas. Daerah ini sudah masuk wilayah administratif Kabupaten Barito Kuala. Dari sini jalannya mulus beraspal, terus saja jalan sekitar 1 km lalu belok kiri lagi. Dari belokan ini, jalannya rusak, hanya sekitar 500-600 meter. Setelah itu ada pertigaan, ambil ke kiri, tak lama ada gedung Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama. Di seberang sekolah ini ada jembatan penyeberangan masuk ke wilayah Pulau Sugara. Setelah masuk Pulau Sugara dan menuruni jembatan itu, belok kiri lagi. Terus saja hingga bertemu Pulau Sewangi. Pulau Sugara dan Pulau Sewangi hanya dipisahkan oleh sungai kecil dan perumahan penduduknya benar-benar padat sehingga batasnya tak jelas, rasanya seperti masih satu daratan. Untuk mudah mengenalinya, lihat saja jika di rumah-rumah warganya banyak bengkel perahu besar dan kecil, maka kamu sudah memasuki wilayah Pulau Sewangi. Nah bagaimana, apa kalian ingin mengunjungi pulau perahu di Kalimantan Selatan ini?